Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzubillahi min syururi sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng panjenengan sedaya jamaah pengawasan ingkang tansah mulya. Kita wiwiti monggo kita tansah pinjul syukur karena puji kula kathah sedaya. Unjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan nikmat wilujeng sehat longgar. Mugi dipun tetepaken oleh iman Islam kiamat. Selanjutnya kita lanjutkan pada Bulughul Maram pada akhlak yang tercela, masih pada syarahnya kaitan dengan nifaq, di mana nifaq itu adalah ada 3. Idza ahadza kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, menyelisih atau mengingkari, wa idza tumina khona, mereka diberi amanat mereka itu berkhianat. Kados kula lali ucapan ndak teles. Sampai pada apabila berjanji menjanji. Di sini ada beberapa perbedaan ulama berkaitan masalah janji. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum menepati janji bagi orang yang memiliki uzur. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah jika memiliki uzur, alasan untuk tidak menepati maksudnya. Demikianlah pendapat 3 imam, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu anhu. Al-Ahid berkata, maksudnya Ibnu Hajar Asqalani, pendapat yang mengatakan bahwa ulama telah sepakat akan sunnahnya memenuhi janji adalah keliru. Karena perbedaan pendapat di kalangan ulama terhadap masalah ini adalah sesuatu yang masyhur. Tetapi ulama mengatakan bahwa hukum hal tersebut hanya wajib adalah sedikit. Zaman dahulu berkaitan dengan perbedaan pendapat itu wajar. Termasuk beberapa ulama-ulama mazhab, imam mazhab itu memang berbeda pendapat. Bahkan ekstrim perbedaan pendapatnya. Di dalam satu hal mengatakan bid'ah, di dalam satu hal yang sama, imam yang lain mengatakan itu tidak bid'ah. Tapi beliau-beliau ini tidak sampai kepada yang berbeda pendapat ini kemudian dijustifikasi apakah yang berpendapat itu ahli bid'ah atau dia ahli fasik atau jahil, tetapi mengalir saja perbedaan pendapat dan terus terjadi perbedaan pendapat karena penelitian terus itu tidak menutup kemungkinan terjadinya
bukti baru atau dalil baru yang lebih kuat. Terus kemudian dengan adanya bukti-bukti baru atau dalil-dalil yang kuat, alasan-alasan yang kuat itu kenapa tidak berubah, hal yang wajar kan. Meskipun nanti akan kembali lagi misalkan ditemukan dalil yang baru, kembali pendapat yang semula. Sebenarnya dalam hal agama, kalau ini masalah yang bukan masalah pokok, usul, itu hal yang biasa. Dan itu yang kita butuh kelonggaran di sini, kedewasaan dalam beragama, kejiwaan secara spiritual kita dalam beragama di sini diuji di situ. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar ini menyatakan keliru, bahkan mengatakan keliru ini kan ekstrim, itu keliru, tegas gitu. Tapi dengan kekeliruan itu kemudian tidak menilai para imam-imam seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yang notabene Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani ini, kalau ulama-ulama menilai bahwa ini adalah Syafi'iyah. Sanajan Syafi'iyah nyatanya berbeda. Pada intinya adalah memang di dalam berpendapat di dalam agama itu, satu bermazhab menyandarkan kepada pemahaman tertentu itu tidak bisa terelakkan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kita bermazhab kepada salah satu imam itu kemudian saklek tidak mau berpindah sama sekali, kita fanatik atau kita akan mengolok-olok jare Syafi'iyah kok beda karo Syafi'i, ya itu kan kalimat-kalimat yang tidak berilmu ya, kalimat-kalimat sing provokatif ya. Atau ada yang bermazhab Hambaliyah, Imam Ahmad bin Hambal, loh apa jare Hambali, lah kok dia mengikuti pendapat Syafi'i. Ternyata adanya ungkapan-ungkapan itu di masyarakat itu kan menunjukkan tentang hal yang wajar. Hal yang wajar para imam-imam mazhab itu berbeda dengan apa yang dia sandarkan gitu. Termasuk ada orang yang bermazhab Syafi'iyah tapi kadang-kadang menggunakan mazhab Hambali gitu. Dalam konteks tadi demikian juga. Itulah sebenarnya yang digunakan oleh Muhammadiyah, sehingga di Muhammadiyah itu menggunakan istilah tarjih, dan itu dibakukan dalam bentuk kelembagaan organisasi ya, namanya majelis tarjih. Sehingga Muhammadiyah itu kalau dikatakan tidak bermadzhab, artinya tidak bermadzhab kepada salah satu madzhab. Kalau bermadzhab ya kepada semua madzhab kemudian ditarjih. Kenapa harus ditarjih? Karena di Muhammadiyah sangat tawadu, berarti artinya ketawaduan itu justru dengan tarjih itu merasa bukan ahli, sehingga perlu tarjih. Dalam konteks ini tarjih bukan tarjih dalam arti metodologi dalam ilmu istinbat hukum ya, tapi tarjih di dalam majelis tarjih itu memang filosofinya menyadari karena kekurangannya. Walaupun kalau kita melihat orang-orang yang duduk di majelis tarjih itu orang yang fakih-fakih semua, bahkan duduk di tingkat ulama-ulama organisasi internasional, itu tidak bisa disanggah. Kalau kita melihat daftar-daftar di ulama dunia itu ada anggota-anggota orang-orang Muhammadiyah yang duduk di sana, atas nama Muhammadiyah juga ada, atas nama orang Indonesia juga ada, tapi tetap orang itu adalah backgroundnya adalah Muhammadiyah. Nah, dalam konteks ini Ibnu Hajar itu adalah hal yang masyhur. Terjadinya perbedaan pendapat berkaitan dengan bahwa nalikane wis janji terus orang menepati karena ada uzur itu diperbolehkan. Itu ikhtilaf. Disinilah yang memberikan pengertian kepada kita bahwa ikhtilafi umati rahmah itu memang di dalam buku-buku kitab hadis itu masuk kategori la aslahu. La aslahu tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya. Dikategorikan para imam itu la aslahu. Ya, tetapi sini membuktikan syarah-syarah buku-buku yang dahulu itu bahwa terjadi perbedaan pendapat itu realistis, realita di kehidupan zaman dahulu. Artinya bahwa perbedaan pendapat itu kalau mendasarkan kepada hadis semata, itu memang hadis itu adalah la aslahu. Kita tidak mendasarkan pada itu, tapi mendasarkan makna bahwa yang namanya perbedaan pendapat itu adalah sebuah kelumrahan dan kewajaran.
Yang jadi masalah kan bukan masalah perbedaan pendapat, ning orang yang mempermasalahkan terjadinya perbedaan kan. Bahkan di surat Al-Maidah 48 itu kan ja'alnakum ummatan wahidah. Lausa Allah. Sana ada lafaz didahului dengan lausa Allah, sekiranya Allah menghendaki kan. Jadi memang terjadinya perbedaan itu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagi kita termasuk dalam hal ini. Perbedaan pendapat dalam konteks ini. Di antara dalil-dalil kelompok ini adalah yang menganggap ini adalah hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmizi dan menilainya hasan. Rasulullah bersabda, "Idza wa'ada ahadukum akhahu wa min niyatihi an yafiyalahu falam yafi fala syai'a alaihi." Apabila salah seorang dari kalian berjanji kepada saudaranya, ahadukum akhahu, kepada saudaranya, wa min niyati, dan ia telah berniat untuk menepatinya. Jadi tidak ada niatan hati kecil untuk menjanji gitu ya. An ya fiyalahu falam safi. Namun ia tidak sempat menepati, maka tidak ada dosa atasnya. Fala sayun alaihi. Itu riwayat yang diriwayatkan di dalam Abu Dawud, Imam Tirmizi. Kemudian dalil yang kedua adalah seseorang yang telah berjanji dan bersumpah, tetapi yang mengucapkan insya Allah, maka gugurlah kewajibannya untuk membayar kafarat jika ia tidak menepati janji tersebut. Ini sudah mafhum juga. Tapi dengan catatan tadinya, wa min niyati an yafiyalahu falam yafi. Tidak ada sempat untuk menepati dan dia meniatkan untuk menepatinya. Itu yang garis bawahnya di sini. Jadi sekolah awal ini mau ngapusi seperti sumpah itu kan dikatakan juga namanya sudah bersumpah. Di dalam hatinya dia tidak bersumpah. Namanya melenjani sumpah. Sumpah palsu, dikatakan sumpah palsu ketika dulu kita bicara sumpah. Ketika hatinya itu sudah mau melenjani sumpah, tapi zahirnya sumpah ning atine iki wis tak benjani ya. Itu kan dikategorikan sumpah palsu. Dosa besar, termasuk ini. Janji ning niate kok benjani ning tok janji ya. Muga-muga pilkada ini tidak begitu ya. Janjine sak tekro banget, tapi pada akhirnya alah ora berjanji serah masalah kan lagi niatnya serah apik sih. Niku tetap dosa kalau itu. Kalau ini adalah wa min niyatihi an yafiyalahu falam yati. Dia akan menepati janji dan namun ada namunnya. Dia tidak mampu atau tidak sempat dan sebagainya. Kalau bicara tentang adab mesti harus ngomong. Kalau bicara adab, kalau bicara hukum dia gugur dengan adanya uzur. Ada uzur itu sudah menggugurkan tentang hukum menepati janji. Tetapi bicara adab, ya kudu ngomong ora bermeneng ae, ra sida peutan meneng ae susah. Wah, udan terus ya. Kaya kula niku ora ngomong karo Pak Gofir, ra ketang Pak Gofir ora critane jenengan ta. Jenengan ngomong Pak Padi ra crita ngono. Iso wae. Wallahu a'lam ning aku sing penting wis crita ngono lho. Utawa kula critane telat kan ini rak cerita. Lah piye Pak Mani kan ada sebab banyak ngeten iki. Ya sebab mbuh nang dalan reneng pulsa ngono. Mbuh mulih lagi nang pulsa, mbuh ning balang HP-ne ra kegawa wallahu alam niku apapun bisa terjadi. Tapi intinya tetap harus ngomong itu berkaitan dengan adab sehingga adab itu kan berkaitan untuk memperindah akhlak. Kalau hukum fikih itu kan untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Adab itu untuk memperbaiki, memperindah. Artinya adab itu kan ukurannya di rasa, di perasaan. Maka kita harus bisa memperhatikan perasaannya ini tersakiti atau terzalimi atau tidak. Ojo. Nah orang debat kan biasanya sing dienggo masalah kan guru masalah hukum. Itu oleh ora. Sah ora kan ngoten. Masalah adabe kan kurang ngoten ya. Jadi
ngayale guru masalah wis bener, masalah iki ora masalah bener karo ora bener. Masalah iki awake dhewe wis ngomong apa urung. Nek masalah wis bener ya bener kan ngoten lho, ngoten lho. Wis bener ngoten. Saiki nek udan ra njoh mangkat umpamane. Saiki ngomong apa ora, ngono lho sing dadi masalah kan di sini. Di sana kan jadi indah kalau kita begitu. Jadi perhatian terhadap hak seseorang. Adapun Ibnu Suburumah berpendapat akan wajibnya hal tersebut dan inilah pendapat yang dipegang oleh beberapa ulama salaf. Di antaranya Umar bin Abdul Aziz, Hasan Al-Basri, Isa bin Rawahai. Tambahan nih untuk pengertian. Nek bicara tentang ulama salaf itu hanya sampai kepada tabi'in, sahabat, tabi'in. Karena ada yang hadisnya itu sumaladina yang itu 2 kali, ada yang 3 kali. Paling tidak tabi'in. Nek pada tabi'in kan Umar bin Abdul Aziz masuk. Nah, Hasan Al-Basri kan masuk kepada tabi'in ya berbatasan lah. Nek hanya 2 sumaladina itu Khairul Qarni itu sebagai generasi itu generasi 2, maka Umar bin Abdul Aziz tidak masuk kan. Berarti di sini kalau pensarahnya ini menerangkan Umar bin Abdul Aziz masuk kepada ulama salaf ya masuk. Nah, ulama-ulama yang sedang kita pelajari ini, apakah kita belajar di Bulughul Maram atau di Nail Autar atau di Riyadhus Shalihin dan segenerasi itu bukan ulama salaf. Ulama yang bersandar kepada ulama salaf. Nah, ulama salaf ya hanya sampai generasi itu ini. Ya awake dhewe Muhammadiyah itu kan lebih jauh lagi. Sudah 1500 tahun yang lalu, nek dibagi 100 berarti kan ada wis 15 abad yang lalu kan. 15 abad yang lalu kan berarti awake dhewe nek sinaune menyandarkan kepada ulama-ulama yang menyandarkan ulama salaf, berarti awake dhewe jenenge Muhammadiyah yang ngono ki mau. Jadi istilah Muhammadiyah itu filosofinya ini ora waton berdasar Al-Qur'an arujuk ila Qur'an Sunnah terus maca Al-Qur'an dan Sunnah diterjemahane diwaca dipahami. Tidak begitu. Arep carane ngoten niku, carane memahami ngoten niku. Akan banyak ya, pertentangan ya satu, yang kedua akan banyak berbeda dengan jumhur. Banyak sekali istilah-istilah yang harus kita pahami itu rujukannya adalah kepada ulama. Maksudnya begini. Contoh ketika kita bicara tentang sedekap salat. Niku nek redaksi hadisnya napa? Bahasa Indonesia apa? Ala Said kan, Said itu kan nek kita bicara terjemahan, Said kan dari sini sampai sini, tangan sampai pergelangan. Atau? Ala kafaihi, punggung. Akhirnya dia memahami kan begini. Ini kan ora pas, ngono lho. Ya kalau kita bicara tentang terjemahan Said kan dari sini-sini. Tapi kita membaca kitab-kitab yang terdahulu, jumhur ulama itu banyak memahami yang namanya Said itu adalah ala zuhri kafaihi, punggung telapak tangan. Jadi begini. Sanajan hadisnya Said. Nah, ngoten lho. Ini yang ingin saya sampaikan bahwa karena kita hanya bicara tentang masalah sampai kepada terjemahan saja, ya nanti akan begini. Nanti kalau kita akan begini, ya kita akan mengatakan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran seperti itu. No. Padahal apa yang dipahami ulama-ulama zaman dahulu, terutama ulama tabi'in ini kan pergelangan tangan, banyak sekali. Termasuk sholat misalnya. Sholat berjamaah, telat. Batasannya Al-Fatihah apa rukuk? Al-Fatihah apa rukuk? Ora apa ora ning sing salah kok ora dosa, salah lagi sing tahu. Rukuk napa Al-Fatihah? Rukuk toh? Rukuk. Kalau kita bicara hadis redaksinya la salata lima lam yakra'u fi hadil kitab kan ngene. Tidak ada salat nalikane tidak membaca Al-Fatihah kan ngene. Redaksi zahir kan berarti Al-Fatihah. Patokane kan ngoten nggih. Patokane kan dadi Al-Fatihah kan ngoten nggih. Tetapi pemahaman itu ternyata bukan itu.
Karena ada hadis di mana sahabat Rasulullah sholat terlambat dalam posisi ruku dan dihitung 1 rakaat. Ada ucapan semacam ini dan ada perilaku fi'liyahnya, takririyahnya Nabi berkaitan dengan sahabat itu demikian, diperbolehkan. Seolah-olah bertentangan, tidak. Kita kompromikan namanya dijamak. Caranya menjamak berarti hadis la sholata lima lam yaqra fatil kitab itu berkaitan dengan munfarid. Nek berkaitan dengan sholat berjamaah ikut imam, betul. Karena prakteknya ini zahirnya adalah pada saat sholat berjamaah. Nek la sholata lima lam yaqra itu kan hanya ucapan Nabi, konteksnya tidak dalam posisi apapun, bisa umum. Maka karena ada khusus berkaitan tentang perilaku pada sholat berjamaah, maka di sini agar tidak terjadi pertentangan, karena prinsip pertama yang namanya Al-Quran hadis itu tidak mungkin bertentangan, itu harus pemahaman aku. Hadis dengan hadis juga tidak ada pertentangan. Nek eneng surasane bertentangan, kita harus paham, pemahaman ini harus kita alihkan, artinya dengan cara jamak, menjama atau mentarjih atau mentawakuh. Dalam ini ternyata bisa dijamak, yaitu ini dalam munfarid, dalam ini berjamaah. Dan alasan yang lain banyak untuk menerangkan bahwa yang rajih itu adalah hitungannya ketika ruku. Dari sisi balaghah juga bisa diterangkan. Rakaah di sana adalah rakaat apa rakaah ruku kan? Tulisannya kan zahirnya rakaah. Nah, banyak nih. Saya ingin menerangkan tentang tadi bahwa memahami agama ini tidak sebatas hanya berdasarkan terjemahan, bahkan dari sisi bahasa. Bahkan sisi bahasa itu ketika Al-Quran bil Quran, ayat bil ayat, surat-surat, kemudian ayat bil ayat, kemudian dengan hadis dengan hadis. Kalau tidak dengan ini, maka pendekatannya dengan adat, tidak dengan bahasa. Bahasa itu langkah terakhir untuk memaknai. Kalau untuk menerjemahkan dengan bahasa, untuk memaknai ketika tidak ada keterangan yang jelas berkaitan dengan hal tertentu, maka pendekatannya lewat adat. Artinya adat itu bahasa itu menurut umum apa? Seperti rokaat itu bisa diartikan rukuk, juga bisa diartikan rokaat, jumlah satu periode di dalam sholat itu juga bisa. Ning umumnya kalimat itu pada saat itu apa? Itu ojo bahasa keren. Karena kan yang namanya dialog itu kan yang terpenting kan paham. Masalah lughah itu kan masalah yang terakhir. Masalah untuk memaknai nih, untuk maknai kaidahnya seperti itu. Sing dimaksud ya apa pada zaman itu sing kerep dinggo ungkapan ini apa, ya itu yang dipakai. Karena itu lebih mendekati kebenaran daripada dari sisi bahasa. Kembali ke masalah sini, ini hanya untuk wawasan saja. Jadi berarti ini memang ulama salaf ya, Umar bin Abdul Aziz, Hasan al-Basri, Isa bin. Itulah yang dipegangi oleh beliau-beliau ini dalam hal wajibnya. Di antara dalil pendapat ini adalah firman Allah, hai orang yang beriman, penuhilah akad itu. Juga firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar pujian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. As-Saffat. Dan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada orang munafik, ada 3. Dia menyebutkan di antaranya apabila berjanji maka ia mengingkari. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Dawud. Jadi di sini mentarjihnya bahwa kebolehannya ketika kita sudah janji karena ada uzur yang memang uzur itu tidak bisa di luar dari kemampuan kita dan itu diperbolehkan oleh agama, maka dengan sendirinya bahwa janji itu mendapatkan keringanan untuk tidak dipenuhi. Bukan ada niatan untuk tidak dipenuhi ya,
Ada keringanan kalau tidak dipenuhi, maka adabnya mesti kita harus ada komunikasi. Ada komunikasi atau ada pemberitahuan. Artinya bahwa itu adalah menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah itu menjadi fitnah, bahkan itu akan menjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin perselisihan dan sebagainya. Dalam riwayat Imam Tirmizi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tumari akhaka wala tumazih wala ta'idhu mau'idan fatuh lifah. Janganlah engkau berdebat dengan saudaramu dan janganlah engkau melampaui batas, dan bercandalah dengan jangannya dan jangan pula engkau berjanji kepadanya tetapi engkau mengingkari. Ya, pada prinsipnya berjanji tidak boleh mengingkari kecuali ada udzur. Jadi itu kesimpulannya berdasarkan hadis ini. Dan kemarin sudah kita sampaikan bahwa jangan kita suka berdebat dan jangan berdebat. Kita harus musyawarah. Maka di sana ada majelis mutakarah, majelis musyawarah, diskusi, sharing, seminar. Kalau berdebat ya pasti nanti nafsu itu masuk. Apakah itu kemudian menipu data, apakah itu karena saking semangatnya kebenaran, itu akhirnya dia menyandarkan kepada kiai tertentu, kamu kok kiai ini ora ngomong dulu. Yang terjadi saat ini kathah, maka saya harus menyampaikan itu memang benar. Jadi karakter-karakter munafik yang kemarin sudah kita sampaikan, surat Takwir, surat At-Taubah itu 67 kemudian sampai 112 itu, di mana di sana menerangkan bahwa karakter munafik itu seperti itu, tetapi tidak menutup kemungkinan dari surat At-Taubah 112 yang kemarin, karakter orang yang beriman yang menunjukkan itu bukan kategori orang munafik. Neng eneng wong sing beriman seperti surat At-Taubah 112 itu mempunyai sifat-sifat semacam itu, ning yo eneng sing karaktere kaya munafik. Lah niki kan berat. Sing susah kan ngoten niku. At-tawabin, bertobat, terus abidin, ibadah, terus sofar, mencari ilmu, terus huditullah, berhukum kepada hukum Allah, terus amar ma'ruf nahi munkar, terus ruku'an wa sujudan, artinya sholat. Itu kan nek kaya awake dhewe kira-kira mudah-mudahan kabeh wis dilakoni, insyaallah ada nglakoni. Nek tidak menutup kemungkinan kan iso ngapus itu. Walaupun wis kaya ngene lah niki. Mungkin awake dhewe ya tau blenjani janji to. Niki lho yang masalah. Tapi mudah-mudahan blenjani janji ini ngapus dan sebagainya bukan karena karakter kita, bukan sifat kita ingin dan tidak, tapi kita tidak bisa lepas dari sebuah kesalahan, maksud saya. Artinya itu yang dan ingin saya sampaikan di situ, walaupun kita sudah melaksanakan ciri-ciri yang beriman, yang itu menunjukkan tentang kategori bukan orang munafik. Sehingga mesti kita harus banyak introspeksi. Salah satu diantaranya ada agar tidak terjatuh kepada masalah ini, jangan berdebat. Saya sering dulu pernah saya juga sering karena itu saya sering ketika ada informasi dan ngaji kemana-mana itu tidak ambil mentah, karena saya dari awal memang saya diajari dari Muhammadiyah itu orientasinya adalah ilmu, orientasinya adalah petunjuk, dan di Muhammadiyah saya juga diajari ngaji kemana-mana, sehingga saya juga ngaji kemana-mana, tapi saya harus objektif. Dulu ketika belum ada medsos, kalau ngaji teng muring duwe wis sudah mencari teratur kayak kok ngomong ini kok ngomong ini. Saya sih pernah membaca, kayak kok ngomong ini, kok ngomong ini. Ternyata ada ustadz-ustadz yang zaman sekarang itu tidak sama dengan apa yang dia tunjukkan. Saya tidak berani ngomong. Hanya sekarang ketika sudah ada medsos, media sosial ini, apakah YouTube, apakah Facebook, kemudian apakah yang lain itu jenengan itu ketika buku-buku ditunjukkan, sing tak waca dhisik bener, kadang-kadang begitu. Ustadz itu kadang-kadang ngomong gitu, ternyata di bukunya tidak ngomong begitu. Berarti itu kan karepe ustadz, termasuk di Bulughul Maram ini kan, termasuk di Riyadhus Shalihin itu kan, itu kan kadang-kadang
terjemahannya sesuai dengan penerjemahnya. Contoh dulu ketika ada di Riyadhus Shalihin itu bicara tentang, saya lupa bicara tentang apa, Ahlus Sunnah itu pemahamannya semacam ini. Ini kan tambahan, berarti kan itu syarahnya. Istilah Ahlus Sunnah itu zaman Umar bin Abdul Aziz, terus kemudian Hasan Al Basri, Qadiyat, Ruwaihah. Itu kan ora eneng Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan ora eneng kan ngoten lho. Istilah itu kan tidak ada. Kok iso-iso ngomong Ahlus Sunnah itu menisbatkan kepada Umar bin Abdul Aziz, ini jenah ini ustadznya kan ngoten lho. Wah, ini rada kemajuan kan. Saya gitu. Maka sekali lagi di sini hadis ini menunjukkan awake dhewe jangan senang berdebat dan jangan gampang ya, jangan mudah berdebat karena itu mengantarkan kita tadi hawa nafsu itu masuk, akhirnya kita tidak membela kebenaran tapi kita hanya mencari pembenaran. Itulah karakter-karakter munafik. Maka di sini ada hadis yang menerangkan kita dilarang untuk berbantah-bantahan, dilarang untuk dan disitu disandingkan dengan lafaz berkaitan dengan menepati janji. Seperti hadis pada riwayat Imam Tirmidzi tadi. Adapun ulama-ulama mazhab Malikiyah, mereka membagi hukum kali ini adalah dua bagian. Apabila perjanjian itu akan menyebabkan terjadinya mudharatan terhadap pihak yang dijanjikan, seperti jika seseorang berjanji akan mengganti modal saudaranya jika ia melakukan transaksi terhadap suatu barang dan lain-lain, maka wajib baginya orang yang berjanji itu untuk menepati janjinya. Adapun bila perjanjian itu tidak menyebabkan terjadinya kemudaratan terhadap pihak yang dijanjikan, maka tidak diwajibkan bagi seseorang untuk menepati janjinya. Ini untuk lucu ya. Dan alasan mereka untuk memilih pendapat ini yaitu karena adanya pertentangan di antara dalil-dalil syar'i terhadap masalah ini. Maka pendapat ini merupakan sebaik-baik bentuk penggabungan antara dalil-dalil yang saling kontradiktif tersebut. Nampak harusnya tambah. Yang dalil-dalil yang kontradiktif itu nampak kontradiktif karena kita tetap harus dari awal mempunyai pemahaman bahwa dalil tidak ada yang kontradiktif. Ciri-ciri wahyu itu tidak ada kontradiktif. Kalau ada wahyu kontradiktif, dalil bukan wahyu. Sehingga termasuk ketika kita membaca hadis kok kontradiktif, berarti di sana ada yang harus dimaknai disinkronkan. Tadi sudah saya sampaikan. As-Sankiti berkata di dalam tafsirnya, ulama berbeda pendapat tentang wajibnya menepati janji. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa hukum dari hal tersebut adalah wajib. Dan sebagian lain berpendapat bahwa apabila diingkarinya janji tersebut akan menyebabkan kemudaratan, maka wajiblah untuk memenuhi janji. Tetapi jika tidak demikian, maka tidaklah wajib untuk memenuhi. Semua perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang bermadzhab dengannya seperti Al-Auza'i, As-Syafi'i dan ulama-ulama yang lainnya berpendapat janji itu tidaklah wajib karena ia adalah manfaat yang belum lagi berada di tangan yang berjanji, belum dimiliki. Janji itu tidak wajib, bukan masalah menepati ini. Seperti barang pinjaman. Dan pendapat yang kuat menurut saya bahwa menyelisih janji itu tidaklah dibolehkan. Karena perbuatan ini merupakan tanda-tanda orang munafik. Tetapi jika seseorang berjanji menolak untuk menunaikannya, tidaklah dibolehkan untuk menghukumnya ataupun memaksakan agar menunaikan utangnya itu, namun tidaklah ia diperintahkan untuk menunaikan. Di antara ulama kontemporer yang memilih pendapat ini wajib menepati janji adalah Abdurrahman bin Sa'di, rektor Madinah, Abdurrahman bin Qasim, Mustafa Az-Zaka, Yusuf Al-Qaradawi dan lain-lain. Ini ulama-ulama kontemporer yang sekarang masih ada yang Yusuf Al-Qaradawi baru kemarin itu meninggal. Saya kira sampai di sini mungkin kita pahami. Tentunya yang lebih bisa mendekati adalah seperti yang dibuka tadi, bahwa janji itu mesti wajib kita tepati. Jangan sampai kita tidak menempati sebagaimana redaksi hadis.
Kalau ada uzur, memang itu uzur, kita ada rukhsah untuk tidak menepati. Ning untuk menjaga agar tidak ada kemudaratan, mesti ada adab. Di sini adalah komunikasi. Yang bisa sampaikan ada kurang luputnya, kurang sempurna banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.